Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama terima kasih kepada hadirin yang selanjutnya yaitu yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Edika dari Mahasiswa SPBSD. Yang kedua yaitu yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri Bundaran yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa salam dan salawat kita tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada orientasi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pengenalan, yang keempat yaitu inti, yang kelima tanya jawab, kesan dan saran, yang keenam adalah penutup. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk acara yang selanjutnya yaitu pengenalan. Yang di sini adalah seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta yang bertempat di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Sebelum saya lanjutkan, saya akan membacakan dulu yaitu kurikulum vitae dari Ibu Palupi. Identitas nama lengkap Palupi Sari Dewi SPD, NIP 1992 02 07 20 24 21 2028. Formasi ahli pertama guru kelas. Tempat tanggal lahir Surakarta 7 Februari 1992. Jenis kelamin perempuan. Alamat sesuai KTP Pucang Sawit RT 05 RW 10 Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Alamat sesuai domisili Pucang Sawit RT 05 RW 10 Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Email palupidewi72@guru.sd.belajar.id. Nomor telepon
Unit kerja SD Negeri Bundaran. Alamat kantor Ringgolayan RT 02 RW 08 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Selanjutnya akan dipaparkan yaitu judul seminar hasil laporan dari Ibu Paluti dengan judul Upaya Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis, Komunikasi Kreatif dan Kolaborasi Siswa Kelas 1 SD Negeri Bundaran melalui role playing dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Acara selanjutnya yaitu inti acara, saya persilakan dari Paluti. Terhormat Ibu Edika Dewi Marsito SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Selamat siang Bapak Ibu. Semangat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, P3K SD Negeri Bundaran Kota Surakarta tahun 2025. Perkenalkan, saya Paluti Sari Dewi dan kelengkapan data tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Nur. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi kreatif dan kolaborasi siswa kelas 1 SD Negeri Bundaran melalui kegiatan role play dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam kegiatan ini ada jadwal kegiatan orientasi angkatan 1 ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kemarin pembukaan dibuka melalui Zoom meeting dan rekan saya hadir di Dinas Kota pada tanggal 16 Mei 2025. Yang kedua adalah kegiatan MOOC yang dimana peserta menjelajahi LMS Soloasis. Di dalam LMS ini ada serangkaian kegiatan pembelajaran berupa video dan berupa pembelajaran mandiri. Selanjutnya adalah evaluasi akademik LMS Soloasis. Setelah kita menjelajahi LMS dan mempelajari serangkaian materi yang ada, maka ada evaluasi akademik, di mana setelah evaluasi akademik ada kegiatan remedial. Nah, dalam kegiatan remedial ini peserta diajak untuk meringkas, merangkum materi yang sudah dipelajari. Kemudian orientasi tempat kerja, di mana peserta diajak untuk berkoordinasi di tempat kerja dan absen dengan menggunakan time. Lalu kegiatan seminar yang saat ini dilakukan. Kemudian ada evaluasi pelatihan dalam LMS Soloasis. Yang melatar belakangi dalam kegiatan ini yaitu kegiatan orientasi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta merupakan kegiatan pengenalan organisasi dengan memberikan serangkaian informasi yang berhubungan dengan lingkungan kerja dan sistem kepegawaian dalam suatu organisasi, di mana nantinya akan merujuk pada visi misi kota, kemudian ASN berakhlak, lalu pengenalan struktur organisasi dan tata kerja, lalu manajemen ASN, korupsi dan pengenalan lingkungan kerja. Selain itu ada dalam pembelajaran ada kaitannya dengan peserta didik, di mana hal ini penting untuk diperhatikan. Kita tahu bahwa menggunakan metode pembelajaran akan bisa meningkatkan aktivitas belajar dan minat belajar peserta didik, karena pembelajaran
bisa mengakibatkan kemampuan literasi pembelajaran interaktif itu menurun. Jadi saya mengangkat gagasan ini melalui upaya peningkatan keterampilan berpikir kritis, komunikasi kreatif, dan kolaborasi siswa kelas 1 SD Negeri Bunderan melalui kegiatan role play dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Maksud dan tujuan dari latar belakang tadi, yang pertama dimaksudkan bisa meningkatkan pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang telah disampaikan. Yang kedua, menggali permasalahan yang ada di lingkungan sekolah dan merumuskan solusi yang nantinya akan dipecahkan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kreatif, dan kolaborasi siswa kelas 1 SD Negeri Bunderan melalui metode role play dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di mana dalam maksud ini ada tujuannya. Yang pertama, mendukung visi misi serta program kepala daerah yang terpilih. Jadi ada keterkaitan dengan visi dan misi di dalam program kepala daerah. Yang kedua, melakukan pengamatan, menganalisis, dan mempelajari kekurangan yang terdapat dalam lingkungan sekolah. Jadi dari maksud ini kita bersama-sama mengamati, menganalisis, dan mempelajari kekurangan yang ada. Yang ketiga, yaitu melakukan terobosan mengatasi masalah dan konklusi atas masalah yang ada. Setelah kita amati masalah tadi, kita ambil terobosan pemecahannya seperti apa. Kemudian tempat pelaksanaannya di SD Negeri Bunderan Kota Surakarta yang beralamatkan di Pringgolayan, RT 2, RW 8, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Di sini ada visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Lalu visi pemerintah Kota Surakarta ada 7, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, ditekankan pada kesehatan masyarakat. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, ekonomi masyarakatnya yang adaptif dan berkelanjutan. Kemudian mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan budaya dan pariwisata yang berkelanjutan. Jadi ditingkatkan lagi tata ruang dan infrastrukturnya, lalu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Lalu mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebersamaan. Lalu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan kondusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nah, berikut adalah SPOK Pemerintah Kota Surakarta. Ini adalah susunan organisasinya seperti ini, bisa diamati bersama-sama, yang dimana dalam susunan ini ditandatangani oleh Bapak Gibran Rakabumi. Lalu manajemen P3K, di mana manajemen P3K ini ada manajemen kepegawaian P3K, lalu penilaian kinerja P3K, jadi ada penilaian untuk P3K, kemudian ada disiplin P3K, di mana dalam disiplin P3K ini ada kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu berupa pelayanan terhadap masyarakat, dan juga ada larangan ASN, di mana dalam larangan ini ada hal-hal yang semestinya tidak dilakukan sesuai
Kemudian nilai dan etika organisasi. Dinas Pendidikan Kota Surakarta merupakan prioritas dinas pendidikan yang membangun gedung sekolah satu atap atau DAS SD. Program ini diperuntukkan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk menyelaraskan program wajib belajar 9 tahun, di mana poin-poin dalam program ini yakni kota diharuskan memiliki SD atau SMP satu atap dan siswa SD satu atap tak perlu mengikuti tes untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Nah, visi pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian misi pendidikan Kota Surakarta yang pertama meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Kemudian yang ketiga meningkatkan sumber daya aparatur yang membidani pelayanan. Lalu di sini ada susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Bisa diamati bersama di mana ini ada kepala, ada sekretaris dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita beranjak ke visi SD Negeri Unggulan Kota Surakarta, di mana visinya terwujudnya siswa yang berpendidikan, berkualitas, yang beriman, bertakwa, berakhlak, dan berprestasi berdasarkan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian visi SD Negeri Unggulan yaitu membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Lalu mengembangkan karakter peserta didik yang berkebinekaan global. Lalu membentuk karakter peserta didik yang bergotong royong. Selanjutnya mengembangkan karakter peserta didik yang bernalar kritis, berlandaskan etika dan budaya bangsa Indonesia. Lalu membentuk peserta didik yang kreatif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan digitalisasi. Lalu mengembangkan life skill peserta didik melalui intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Lalu membudayakan literasi melalui intrakurikuler dan profil pelajar. Lalu mengembangkan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang berbasis kearifan lingkungan dan mengembangkan kultur sekolah. Lalu menciptakan lingkungan bersih hijau, sejuk, rindang, aman, nyaman, dan berwibawa. Yang terakhir yaitu mengembangkan bakat dan potensi diri peserta didik menjadi manusia yang tangguh menghadapi persaingan global revolusi industri atau industri konvensional. Nah, berikut struktur organisasi SD Negeri Unggulan, di mana dikepalai oleh Ibu Etika Dewi Marsito SPDSD dengan Ketua Komite Bapak Katibin. Lalu terdiri dari guru kelas 1, guru kelas 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, guru kelas 5, guru kelas 6, guru agama Islam ada 2, guru agama Kristen, guru agama Katolik, guru PJOK, guru bahasa Inggris serta tenaga pendidikan, penjaga sekolah, serta ada guru pendamping pramuka dan tari. Di mana di SD Negeri Unggulan ini terdapat berbagai sarana dan prasarana, yaitu ada ruang kelas, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ada toilet, kantin sekolah, serta ada berbagai fasilitas yang sudah disediakan di SD Negeri Unggulan. Lalu rencana dan hasil kerja P3K dimulai dari identifikasi isu. Saya mengambil keterbatasan metode pembelajaran konvensional, di mana tanpa kita sadari, kita masih terbawa dengan model dan metode pembelajaran ceramah, pembelajaran
yang konvensional. Yang kedua adalah hasil survei di SD Negeri Mudran menunjukkan bahwa siswa kelas 1 masih memiliki kendala dalam berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, isu yang diangkat yang pertama, masih rendahnya keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi yang dimiliki siswa, khususnya siswa kelas 1. Yang kedua, role play merupakan langkah yang tepat. Gagasan yang diangkat yaitu upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kreatif, dan kolaborasi siswa kelas 1 SD Negeri Mudran melalui role play dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi yang ditekankan di sini adalah role play untuk berpikir kritis, komunikasi, kreatif, dan kolaborasi. Nah, kita lihat dulu apa sih itu role play? Role play atau juga bisa disebut bermain peran merupakan sebuah metode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memainkan atau memerankan suatu tokoh, situasi, atau peristiwa tertentu. Di dalam aktivitas ini, siswa diajak untuk berimajinasi. Jadi siswa diajak berimajinasi sesuai dengan skenario sederhana yang dibuat oleh guru. Nah, di dalam rencana dan hasil kerja, kegiatan awal yaitu melakukan identifikasi isu. Yang pertama, kurikulum kita analisis terlebih dahulu. Apakah itu relevan tidak dengan metode belajar role play? Yang kedua adalah guru melakukan observasi kelas. Apakah ada kekuatan melalui metode role play? Yang ketiga, melakukan wawancara, di mana guru melakukan wawancara terhadap siswa, bisa juga dengan orang tua, atau juga dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat. Setelah mengetahui analisis, observasi, dan wawancara, baru dilakukan tes diagnostik secara sederhana untuk mengetahui tingkat kemampuan awal peserta didik dalam penekanan berpikir kritis, komunikasi, kreatif, dan kolaborasi. Output yang akan dihasilkan apa sih? Yang pertama, rencana pembelajaran yang detail dan terstruktur. Yang kedua, rubrik penilaian yang valid dan reliable. Kemudian, keterkaitan dengan visi misi. Yang pertama, menjamin kualitas pelaksanaan program. Yang kedua, memastikan bahwa pembelajaran berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa. Yang kedua, persiapan sebelum bermain peran. Persiapannya apa saja? Yang pertama pastinya menentukan tema, lalu merumuskan tujuan pembelajaran, lalu menentukan peran yang akan dimainkan, dan juga memilih kata kunci dalam skenario yang akan digunakan. Yang kedua adalah membuat rubrik penilaian. Jadi tidak semata-mata menentukan tema, merumuskan tujuan, menentukan peran, tapi juga kita harus membuat rubrik penilaian untuk mengukur keterampilan berpikir kritis anak, untuk mengukur komunikasi dan kreativitas serta kolaborasi peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, output yang akan dihasilkan nanti seperti apa? Yang pertama, rencana pembelajaran yang detail dan terstruktur, serta rubrik penilaian yang valid dan reliable. Kontribusinya apa terhadap visi misi? Yang pertama, menjamin kualitas pelaksanaan program. Yang kedua, memastikan bahwa kegiatan pembelajaran ini berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga adalah pelaksanaan saat bermain peran. Pelaksanaannya seperti apa? Yang pertama, membuat skenario awal. Di sini guru membuat skenario sederhana untuk dibagikan kepada peserta didik. Yang kedua, guru memberikan demonstrasi, memberikan contoh dalam kegiatan role play yang akan diperankan
dijalankan oleh siswa. Yang ketiga, guru membagi peran, di mana peran nanti dibagi kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 3 orang atau berpasangan. Nah, yang keempat, melakukan role play. Jadi setiap kelompok, setiap pasangan itu mulai bermain peran. Yang kelima, variasi skenario, di mana dalam variasi ini merubah peran yang semula A menjadi B, yang B menjadi A. Dan outputnya apa? Yang pertama, kelompok-kelompok siswa yang siap bekerja sama bermain peran. Yang kedua, pemahaman yang jelas tentang tantangan yang akan dihadapi dalam bermain peran. Nah, keterkaitan dengan visi misi, yang pertama, menumbuhkan semangat kerja dan gotong royong. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial siswa. Yang keempat, penutup sekolah bermain peran, di mana dalam kegiatan ini yang pertama, guru mengajak diskusi dan refleksi sederhana terhadap peserta didik, pengalaman mereka selama mengikuti kegiatan role play itu seperti apa. Yang kedua, memberikan umpan balik positif. Guru memberikan pujian terhadap peserta didik yang sudah memainkan peran. Kemudian guru memberikan penguatan kosakata atau juga bisa disebut kata kunci. Guru memberikan kata kunci. Kemudian guru melakukan tindak lanjut, biasanya memberikan tugas siswa seperti tadi gambarannya seperti apa, tadi kalimat yang ditangkap itu seperti apa, seperti itu. Nah, outputnya apa dari kegiatan ini? Yang pertama, produk akhir yang dihasilkan oleh siswa, misalnya bermain peran ketika jual beli di warung. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian keterkaitan dengan visi misi, yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang kedua, membentuk karakter siswa yang mandiri, kreatif, dan kritis. Yang ketiga, menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas program. Yang keempat, mendukung upaya sekolah dalam mencapai visi dan misi. Nah, dari serangkaian tadi bisa kita simpulkan, melalui berbagai kegiatan yang menantang dan berorientasi pada masalah nyata, siswa secara bertahap mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Penerapan role play telah memberikan dampak signifikan bagi siswa. Di antaranya yang pertama, peningkatan kemampuan berkomunikasi lisan. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial dan kolaborasi. Yang ketiga, peningkatan kreativitas dan imajinasi. Yang keempat, penguatan kemampuan berpikir kritis tingkat awal. Yang kelima, peningkatan motivasi dan minat belajar peserta didik. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu kepala sekolah, kepada rekan-rekan yang sudah membantu dalam mempersiapkan kegiatan ini. Jika dalam pemaparan ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Paludi yang sudah memaparkan yaitu tentang upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kreatif, dan kolaborasi siswa kelas 1 SD Negeri Bundaran melalui role play dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya lanjutkan yaitu tanya jawab, kesan ataupun saran yang mau disampaikan kepada Ibu Paludi. Monggo apabila ada. Mau dikasihkan. Terima kasih untuk waktunya. Dari presentasi Ibu Paludi tadi, saya rasa sudah cukup baik. Dari awal sampai akhir pun sudah mencerminkan isi dari laporan di orientasi kedua ini. Yang saya tanyakan tadi, isu yang diangkat adalah dengan tentang penggunaan role play. Nah,
menurut Ibu Paliti, apakah role ini efektif untuk meningkatkan minat belajar peserta didik? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anita. Monggo Ibu Paliti. Terima kasih Bu Gita atas pertanyaannya, apakah role itu efektif atau tidak untuk peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pastinya iya, di mana dalam kegiatan role play ini suasana belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Jadi anak di usia seperti itu tuh lebih suka bermain dan berimajinasi. Yang kedua adalah membantu dalam memahami konsep, di mana anak bisa lebih mudah untuk memahami konsep secara konkret dan mendalam. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan sosial dan emosional anak-anak, di mana mereka bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dan merasakan perasaan orang lain, dan yang terakhir bisa meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Jadi bisa disimpulkan bahwa role play itu bisa efektif dalam proses pembelajaran, terutama tadi bahasa Indonesia. Seperti itu yang kita. Terima kasih Bu Paliti. Sebelum saya akhiri, di sini saya akan menarik kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Paliti tentang orientasi hari ini. Kesimpulan pada yang ini yaitu role play yaitu aktif atau dapat secara efektif dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Di antaranya yang pertama yaitu menarik dan menyenangkan, terutama untuk pembelajaran yang dengan menggunakan role play. Yang kedua, membantu memahami konsep. Nah, di sini mereka bisa memahami materi pelajaran dengan lebih konkret dan mendalam. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri, terutama di sini adalah di mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kali ini. Terima kasih Bu Paliti sudah memaparkan dengan sangat bagus. Yang terakhir yaitu adalah acara penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.